Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anakku yang terkasih, berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam program acara Damai di Hati Kasih Tak Bertepi yang dipersembahkan oleh SMP Putra Nirmala. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada para muridnya dan juga kepada kita. Yesus sendiri tidak mendefinisikan apa itu kerajaan Allah, melainkan ia menjelaskannya dengan menggunakan perumpamaan. Yang pertama, kerajaan Allah seumpama biji sesawi, dan yang kedua, kerajaan Allah seumpama ragi. Biji sesawi yang tumbuh, dia adalah biji yang kecil. Jika ia tumbuh, ia akan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Dan jika Allah meraja dan berkuasa, maka segalanya pasti baik adanya. Persoalannya, mengapa jika Allah meraja dan semua baik adanya, masih ada kejahatan? Kita diingatkan akan perumpamaan biji gandum yang tumbuh bersama dengan tumbuhnya ilalang, di mana tiba saatnya ilalang akan dipisahkan dari gandum dan akan dibakar. Gambaran tentang biji sesawi dan ragi yang Yesus pakai untuk mengumpamakan mengenai kerajaan Allah, maknanya kurang lebih sama. Apa yang kecil yang bisa kita lakukan bisa membuat pengaruh yang besar. Biji itu kecil, namun jika ia tumbuh bisa menjadi pohon yang besar. Demikian juga ragi. Dengan 1 sendok ragi saja, tepung sekian kilo bisa beragi semua, hingga berubah menjadi makanan yang enak. Perumpamaan ini mengajak kita untuk tetap semangat dan optimis, dan penuh kesabaran di dalam menjalani tugas apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita harus mengerjakan dengan penuh kejujuran, sesuai dengan teladan Yesus Kristus, sehingga kita dapat mewujudkan kerajaan Allah
dalam keseharian kita, bukan malah sebaliknya. Maka, pertanyaannya, hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Entah itu di tempat kita bekerja, di mana kita bisa sebagai seorang pimpinan, bisa sebagai seorang pendidik, bisa sebagai seorang tenaga pendidikan, bahkan kita sebagai murid, orang tua murid, maupun di mana tempat kita tinggal sebagai bagian dari masyarakat. Kita semua, walaupun kecil, diajak untuk tidak cemas dengan keberadaan kita. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang berdaya ubah. Kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang transformatif. Keberadaan kita, meskipun kecil, harus mampu membawa dampak yang baik bagi semua orang dimanapun kita tinggal, bukan malah menjadi batu sandungan bagi yang lain. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, akhirnya mari kita wujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dari hal yang kecil, berasal dari hal yang berada dalam lingkungan yang paling sederhana, seperti di dalam keluarga, di dunia tempat kita bekerja, atau lingkungan kita bekerja, sampai di dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari hal-hal yang kecil, yang berdaya guna dan bermanfaat bagi kemuliaan Allah dan sesama. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih serta anak-anakku, hari ini kita sudah membahas mengenai Injil Lukas, mengenai perumpamaan biji, sesawi, dan juga ragi. Kita akan bertemu kembali dalam program acara Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi selanjutnya. Berkah dalam, Tuhan memberkati.